Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mengerjakan ya soal luas praktikum basis data ya dengan dosen pengampu itu Haji Setiawan MNC. Nah, di sini saya diberikan soal ya, itu 5 soal terkait dengan MongoDB, gitu kan. Oke, pada kasus kali ini saya akan menampilkan ya hasil dari soal-soal berikut gitu, dan mungkin nanti akan menjelaskan ya dari fungsinya seperti itu. Oke, yang pertama di sini saya disuruh ya, atau diperintahkan untuk membuat database yang berisikan akademik, terus nama mahasiswa gitu. Karena nama saya Muhammad Rizky, ya mungkin nanti saya isikan Muhammad Rizky seperti itu. Selanjutnya itu di skema usernya ada nama mahasiswa, ada user dan transaksi seperti itu. Nah, ini mungkin saya sudah buat ya untuk scriptnya sendiri. Nah, ini merupakan skema dari user yang mungkin saya jelaskan sedikit. Yang di sini tuh untuk connection saya antara si script ini ke database. Di sini databasenya saya menggunakan MongoDB ya, seperti ini. Nah, ini tadi sempat saya sudah add gitu kan, dan sudah masuk sesuai dengan perintah tadi akademik underscore Rizky seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk nge-add-nya gitu kan? Sebenarnya di sini add-nya itu ada beberapa cara gitu ya. Mungkin bisa ditambah kayak gini secara manual dari MongoDB-nya, atau mungkin kalau teman-teman udah buat secara script itu teman-teman bisa running aja gitu. Yang penting ada koneksinya seperti itu. Nah, kalau udah di running maka otomatis akan muncul di database tersebut kayak gitu. Teman-teman juga jadi nanti tinggal connection aja gitu di MongoDB-nya seperti itu. Dan di sini juga ada tabelnya yaitu user Rizky seperti itu. Oke, next mungkin soal selanjutnya. Di sini tadi diperintahkan ya untuk membuat table gitu. Itu user gitu kan, user Aji. Sorry, maksudnya user terus nama sendiri gitu kan. Nah, terus juga nanti di sebelahnya itu dibuat lagi ID kedua untuk nama teman. Nah, di sini juga tadi saya sudah buat gitu kan. Di sini menggunakan perintah const user Rizky ini mengenalkan dulu dari skemanya. Nah, terus di sini saya membuat variable ya, variable ada dua, user 1 dan user 2, yang dimana ini membuat menampung datanya gitu. Datanya sendiri saya isikan name, terus inisial, alamat, spesialis gitu, sesuai dengan perintah dari soal tersebut kayak gitu. Nah, untuk namanya sendiri yang pertama di sini ada nama saya Muhammad Rizky, terus juga inisial dan alamat. Nah, untuk teman saya ini saya masukkan nama teman saya juga, itu yang Fadilah, sama juga untuk isinya itu ada nama, inisial dan alamat. Nah, karena tadi saya sudah running ya, maka akan muncul di database-nya seperti ini. Oke, next mungkin langsung lanjut ke transaksi ya. Sini ada 4 transaksi ya yang akan dibuat. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke scriptnya. Nah, di sini saya berikan nama foldernya itu create transaksi gitu. Sebenarnya perintahnya sama ya dengan create data.js. Kita membuat variabel gitu, terus juga ada namanya. Nah, sini juga saya udah buat dari transaksinya itu ada saya buat nih itu user 1, user 2, user 3, user 4. Untuk namanya juga sama. Di sini bebas teman-teman mau mengisi apa seperti itu. Nah, agar kita bisa melihat gitu isinya di database, mungkin kita create aja gitu. Caranya itu dengan sintaks node dot backslash terus nama file dari nama file yang mau di create gitu. Nah, mungkin teman-teman khawatir ada typo, di sini teman-teman bisa buat rename dulu aja. Buat rename itu bisa klik kanan terus rename, atau pakai shortcut itu F2 gitu kan. Terus bisa di copy dan bisa dipastekan di terminal ini. Nah, untuk biasanya kalau terminal di VS Code kita dengan klik kanan kayak gitu. Nah, maka akan muncul sesuai dengan name dari file yang mau kita buat. Nah, tinggal teman-teman klik enter. Oke, mungkin agak delay sebentar ya. Nah, kalau berhasil mungkin
di sini bakal ada notif data berhasil disimpan. Nah, kenapa ada notif data berhasil disimpan ya? Uh, Sebenarnya di sini tuh bisa kita edit gitu, data berhasil disimpan. Nah, itu di sini ngeditnya tuh di bagian console log atau sebagai pesan gitu kan. Seperti itu. Nah, cuman kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu. Cuman untuk biar mengetahui bisa digunakan gitu. Kita lihat dari sisi database-nya, mungkin di refresh gitu. Nah, kalau udah di refresh itu bisa akan muncul gitu dari tabelnya itu transaksi kayak gitu. Nah, di sini ada 4 ya, sesuai dengan yang di create tadi. Kayak gitu kan. Ada 4. Oke, seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan sudah berhasil maka akan muncul di MongoDB-nya. Oke, next ke soal berikutnya. Nah, di sini soal keempat itu inputkan data pada user dan transaksi. Oke. Input data mana VS Code? Aduh, agak banget. Nah, tadi juga inputkan data pada user transaksi itu di bagian sini. Nah, di sini saya udah ngebuat apa namanya isi dari si table ini. Itu kalau mau menginput namanya tinggal tambahkan aja di sini name atau di apa namanya variable name ini. Nah, maka nanti akan tertambah di nama user. Sorry, di bagian ini transaksi. Di bagian ini kayak gitu. Nah, di sini udah dibuat nih. Oke, mungkin bisa di next ya. Itu bagian terdapat privasi pada collection user, itu field nama harus diisi, tidak boleh kosong. Oke, berarti kita bikin function yang dimana kalau di name ini itu harus terisi, tidak boleh diisi. Fungsinya di mana? Fungsinya kita buat di sini. Itu user 1 save function. Nah, kita buat function lalu kita buatin error gitu. Nah, jadi jika error, nah error itu merujuk kepada si name ini, name di sini. Jadi kalau misalkan ini nggak diisi, itu bakal muncul keluar error. Nah, tetapi kalau misalkan ini udah diisi, maka akan muncul perintah itu data berhasil disimpan seperti itu. Nah, ini fungsinya ya, sorry ini fungsinya data name tidak boleh kosong, harus disimpan dulu. Nah, ini sebagai not gitu kan. Nah, gimana caranya kita running aja. Oke, nah seperti biasa not dot backslash, terus seperti biasa di sini biar tidak ada typo kita copy lagi, terus kita paste, kita enter. Nah, sama yang seperti saya tadi bilang, itu bakal akan muncul pesan data bersifat. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Selanjutnya di sini terdapat validasi pada collection transaksi pada field nilai dengan nilai minimal 60 dan maksimal 90. Nah, untuk melihat data transaksi seperti biasa, di sini perintahnya tuh ini transaksi gitu kan, title, get string segala macam. Nah, di sini kita merujuk ke bagian sini aja. Nah, di sini sesuai perintah kita masukkan minimal dan maksimalnya 60 dan 90. Kita ambil datanya dari skema dari MongoDB. Kita running aja. Slash data
biasanya di sini bakal muncul pesannya. Nah, kayak gini seperti ini. Sorry soal resmi transaksi. Resmi kita masukkan ke transaksi. Nah, di sini maka akan muncul nilai yang tadi kita request seperti itu. Oke, lanjut. Poin berikutnya lanjutkan seluruh data collection user dan transaksi. Mungkin tadi revisi ya untuk bagian yang C itu ternyata salah. Ternyata tuh untuk melihatnya itu kita bagian di sini bagian transaksi. Nah, itu kita running di sini udah diisi juga 6590. Untuk melihat datanya gampang aja, seperti biasa kita running aja. Terus menampilkan seluruh data collection user dan transaksi. Nah, untuk menampilkan seluruh data collection user dan transaksi, kita menggunakan file yang read PTJS. Nah, di sini akan menggunakan perintah menampilkan user data dan transaksi. Gampang aja, kita tinggal running aja gitu untuk melihat datanya. Yang penting hal yang harus diperhatikan adalah nama dari filenya ini. Gitu. Ini fungsinya udah dibuat. Nah, ini hasilnya begini, dari nama dan transaksi gitu. Untuk nama dan transaksi itu kita bisa ngambil skema dari create data ini dan transaksi, karena memang kita buat date-nya itu di sini antara dua ini. Terus nanti kalau misalkan emang nggak sesuai datanya ataupun nggak connect, itu bakal muncul pesan error. Nah, kebetulan di sini berhasil, maka yang muncul itu data dari
si user dan transaksi kayak gitu. Oke, lanjut. Menentukan judul transaksi dengan nilai antara 60 sampai 80. Oke, berarti ini kita transaksi. Nah, oke, tadi diperintahkan untuk menentukan data dari 60 sampai 80. Nah, di sini saya buat file buat perintahnya itu di create underscore transaksi BGS. Nah, perintahnya itu di sini. Nah, karena tadi perintah itu 60 sampai 80, nah mungkin di sini kita ganti nih untuk maksimalnya, kita ganti jadi 80. Nah, itu tinggal kita tampilin deh, kita jalankan. Nah, di sini ada 60, 70 dan 80 seperti itu. Jadi yang nilainya 60 sampai 80 itu bakal muncul ya kayak gitu. Terus selanjutnya melakukan update data transaksi ID4 untuk nilai yang awalnya 80 jadi 90. Oke, untuk update sendiri saya sudah buat juga filenya itu di update underscore data.ts. Untuk mengganti datanya itu teman-teman bisa pastekan aja di sini sesuai dengan data yang di sini. Tadi itu contohnya apa? Melakukan update data transaksi ID4. Oke. Transaksi ID4 itu kita masukkan dulu ke table transaksi. Terus kita masuk ke 4 bagian 4 ID4 nomor 1 2 4. Nah, di sini. Nah, sebenarnya nilainya 80. Kita ganti sesuai perintah menjadi 90. Oke, yang pertama kita kopikan dulu nih ID-nya. Pastikan udah sesuai dengan ini, dengan ID4 yang ini. Masukkan di sini tulisannya dari sini. Terus kita ganti dengan 80. Oke, kalau misalnya udah tinggal kita running. Maka di sini dari tempat tadi ID4 itu, nah ini ya, jadi 80. Nah, kita lihat juga dari segi sininya, nah itu juga dia gitu jadi 80. Oke, next. Yang terakhir itu kita menghapus data ID 03. Nah, untuk menghapus data ID 03 sama ya, kita pastikan dulu nih, kita copy juga dari ID-nya. Kopinya bisa pakai shortcut aja, Ctrl C. Terus kita masuk ke function delete, maksudnya file delete gitu. Yang isinya itu function buat delete gitu. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Jadi terus udah tinggal kita save, terus kita jalankan.
mungkin itu ya prosedur saya. Maaf jika ada kesalahan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.